Ta'ala wabarakatuh. Saya Renier Vina, NIM 10519185. Di sini saya akan menguraikan mengenai sejarah dan perkembangan konstitusi dari masa ke masa di negara Indonesia ini menurut pendapat saya. Konstitusi itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar atau yang biasa kita kenal dengan UUD. Namun berdasarkan kehilafan atau kesalahan dari orang itu, mereka salah mengartikan bahwa Undang-Undang Dasar dengan konstitusi itu diartikan sama oleh orang-orang tertentu. Itu yang mengakibatkan terjadinya konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu menjadi pengertian yang sama. Jika tidak terjadi kehilafan dari salah satu orang atau beberapa orang yang salah mengartikan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu sama, maka tidak akan terjadi makna atau pengertian yang sama bahwa konstitusi dan Undang-Undang Dasar itu adalah berarti sama, padahal pada kenyataannya itu agak berbeda atau memang berbeda. Secara umum konstitusi itu terbagi menjadi dua macam. Di antaranya yang pertama yaitu konstitusi tertulis, ya dalam artian yaitu yang tertera dalam sebuah kertas seperti undang-undang itu adalah peraturan yang tertulis. Nah, yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis atau tak tertulis, yaitu jika tidak tertulis maka bisa lewat lisan, omongan atau lain sebagainya. Yang penting tidak termuat dalam sebuah kertas atau tulisan. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka telah sepakat untuk membuat Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertulis sebagai aturan untuk sebuah negara. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi sebagai suatu revolusi groundbreaking telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi singkat yang hanya memuat 37 pasal, di mana akan tetapi di dalam 30 pasal tersebut ketentuan umum teorinya telah terpenuhi. Jadi walaupun di situ hanya terdapat 37 pasal, akan tetapi di dalam pasal tersebut teorinya telah terpenuhi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari mulai tahun 1999 silam hingga tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan MPR nomor 1/MPR/2002. Jadi semua itu ditetapkan dalam atau berlandaskan kepada MPR nomor 1/MPR/2002.
2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Jadi pada dasarnya Komisi Konstitusi tersebut pembentukannya itu berlandaskan atau berdasarkan kepada MPR nomor 1/MPR/2002. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada beberapa macam atau ada beberapa jenis undang-undang yang pernah berlaku di dalam negara Indonesia tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, di mana di dalam periode tersebut itu mengenai penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode pertama ini, saat Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, di mana negara tercinta kita ini atau republik yang baru ini belum memiliki atau belum mempunyai sebuah landasan atau belum memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar. Periode yang kedua yaitu pada periode 27 Desember 1949 hingga pada 17 Agustus 1950 yang lalu. Dalam periode tersebut yaitu mengenai penetapan Konstitusi Indonesia Serikat. Dalam periode tersebut, perjalanan negara baru yaitu Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan negara Belanda yang masih ingin kembali menguasai negara Indonesia ini. Mereka masih ingin menguasai negara yang kaya akan budaya, bahasa, dan alamnya. Maka dari itu negara Belanda ini masih ingin menjajah atau menghancurkan negara Indonesia. Mereka masih ingin berkuasa di dalam tanah yang kaya akan budaya, bahasa, dan alamnya, yaitu negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu periode pada 17 Agustus 1950 hingga pada 5 Juli 1959, di mana di dalam periode ini yaitu membicarakan mengenai penetapan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Nah, yang terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 hingga sekarang atau hingga saat ini, di mana dalam periode ini membicarakan mengenai penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi mengenai sejarah dan perkembangan konstitusi dari masa ke masa di negara Indonesia yang dapat saya uraikan secara singkat. Selanjutnya saya akan memaparkan konstitusi dalam perspektif nilai dan fungsi yang dapat dikaitkan atau yang berkaitan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di dalam negara Indonesia saat ini yang bertujuan untuk berbangsa dan bernegara yang menurut pendapat saya. Nah, nilai dan fungsi konstitusi yaitu
Yang pertama, sebagai sumber hukum tertinggi negara. Yang kedua, sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang ketiga, sebagai identitas dan lambang nasional, serta sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Jadi, fungsi dan nilai konstitusi yaitu pada intinya untuk mensejahterakan dan menertibkan warga negara yang tinggal di suatu negara, khususnya di negara Indonesia tercinta ini, yang memiliki aturan atau hukum-hukum yang layak untuk ditaati oleh para aparat-aparat negara serta rakyat masyarakatnya. Nah, apabila nilai dan fungsi konstitusi itu dikaitkan dengan fenomena dan kondisi Indonesia yang terjadi saat ini, yang untuk mensejahterakan atau yang bertujuan untuk berbangsa dan bernegara, kita dapat melihat dari sebuah wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Bukankah dalam nilai dan fungsi konstitusi tadi salah satunya sebagai alat pembatas kekuasaan? Nah, dari fenomena dan kondisi Indonesia saat ini mengenai isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode ini, sebetulnya dia tidak bisa menyalahi aturan konstitusi. Mengapa demikian? Karena dalam nilai dan fungsi konstitusi tadi adalah sebagai alat pembatas dari kekuasaan. Nah, dalam periode presiden sebetulnya kan sudah diterapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama kurang lebih 5 tahun dan diperpanjang atau boleh diperpanjang hanya 1 kali periode dan tidak boleh lebih. Nah, sedangkan dalam isu atau fenomena yang terjadi saat ini, yaitu terjadi perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode, itu jelas sudah melanggar dari Undang-Undang Dasar. Makanya saya mengambil fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan konstitusi tadi, yaitu mengenai isu dan wacana dari perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode tersebut. Menurut saya itu sudah melanggar dari konstitusi. Bukankah tujuan dari konstitusi itu untuk mensejahterakan dan untuk bernegara dan berbangsa? Itulah yang dapat saya jelaskan dari konstitusi yang berkaitan dengan fenomena dan kondisi yang terjadi di negara Indonesia tercinta ini. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menguraikan mengenai wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode. Ada yang kontra dan ada juga yang pro dalam fenomena isu dan wacana tersebut. Di sini saya sebagai mahasiswi ilmu pemerintahan, saya berpendapat, saya sebagai
mahasiswi ilmu pemerintahan, saya berpendapat tidak setuju atau saya lebih kontra terhadap terjadinya wacana dan isu perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode ini, yang seharusnya jabatan dari presiden itu hanya 5 tahun atau 1 periode dan boleh menambah menjadi 1 periode lagi, yaitu 1 tahun menjadi 1 periode lagi, yaitu 5 tahun 5 tahun yang akan datang. Nah, kenapa kok bisa gitu menambah menjadi 3 periode? Otomatis presiden tadi akan menjabat kurang lebih selama 15 tahun karena di situ diterangkan 3 periode. Dan saya berpendapat sebagai mahasiswi ilmu pemerintahan itu kurang efektif sebagai pemimpin suatu negara. Sudah jelas diterangkan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu menjabat kurang lebih 5 tahun dan boleh menambah masa jabatannya menjadi 1 periode lagi atau menambah menjadi 5 tahun lagi. Otomatis pemimpin atau presiden tadi akan memimpin suatu negara, khususnya bangsa Indonesia ini, menjadi 10 tahun ke depan. Apabila wacana atau isu mengenai jabatan presiden menjadi 3 periode itu benar-benar terjadi atau terrealisasikan, maka dapat dipastikan sesuatu itu menjadi yang inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi. Maka kami sebetulnya kami berharap sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, isu dan wacana tersebut tidak benar-benar terrealisasi. Tetaplah berpegang teguh kepada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menetapkan mengenai peraturan presiden itu tadi. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tugas konstitusi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.